Halo, Apa kabar Teh? sehat, alhamdulillah. Semoga teman-teman sana yang menonton ini juga diberi kesehatan ya. Oke, langsung aja nih Teh, aku mau nanya dulu. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud soal ASI Montessori? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih ke teman-teman biar yang lain paham juga. Oke, makasih Teh Miftah. Aku jelasin dulu ya, kayak penjelasan agak rincinya. Montessori adalah metode pendidikan yang berbeda dengan sistem pendidikan reguler pada umumnya. Metode ini kian populer karena dipercaya dapat mengembangkan potensi anak dengan cara mengeksplorasi berbagai kegiatan. Kegiatan pembelajaran ini nanti disesuaikan dengan minat dan bakat anak. Dr. Montessori membuat rekomendasi khusus untuk peran orang dewasa dalam kehidupan anak-anak. Mereka harus menghormati anak-anak dan menghormati dorongan bawaan mereka menuju eksplorasi dan penguasaan diri misalnya. Karenanya, instruksi untuk guru dan orang tua sangat mirip. Meskipun guru Montessori menerima pelatihan khusus untuk menerapkan prinsip Montessori secara efektif, hal yang sama tidak berlaku untuk orang tua. Jadi, meskipun sekolah Montessori umumnya bekerja dari kerangka pendidikan yang serupa, kita dapat mengharapkan variabilitas yang lebih besar dalam pengalaman rumah anak-anak. Sekolah dapat membina hubungan rumah sekolah dengan mendorong keterlibatan orang tua dalam acara sekolah atau dengan menawarkan kesempatan bagi orang tua untuk lebih memahami prinsip Montessori melalui lokakarya, pendidikan orang tua. Konten, format, durasi, dan kualitas sesi yang bervariasi, dan sesi ini tidak ada standar atau pedoman yang ditetapkan untuk pendidikan orang tua berbasis Montessori sebagai pendahulu untuk mengembangkan lokakarya pendidikan orang tua yang bermakna dan relevan. Guru dan administrator Montessori dapat memperoleh manfaat dari memahami keyakinan, perilaku, dan tujuan pendidikan orang tua untuk anak mereka. Karena sosial, ekonomi, budaya, atau faktor lainnya, orang tua Montessori mungkin berbeda dalam keyakinan mereka tentang pengembangan anak dan tujuan pengasuhan, yang mungkin menjadi perbedaan penting antara pengaturan rumah dan sekolah. Pendidikan orang tua yang berhasil menciptakan hubungan positif antara sekolah dan rumah dapat meningkatkan manfaat yang diterima anak dan pendidikan Montessori. Gitu Teh, jadi penjelasan dari pola asuh Montessori. Ada yang mau ditanyain lagi gak nih? Jadi memang anak itu dibiarin eksplorasi gitu ya Teh, biar mengenal lingkungannya gimana, biar mengenal sekelilingnya gimana gitu. Jadi kalau misalnya anak dibiarkan eksplorasi itu nggak apa-apa atau gimana Teh? Nggak apa-apa, justru bagus banget karena anak-anak juga kan sikap ingin taunya tinggi ya, jadi dibiarin aja biar mereka eksplorasi tapi tetap dalam pengasuhan gitu. Karena metode ini pada dasarnya membebaskan anak untuk mengeksplorasi hal-hal di sekitarnya sejak awal kehidupan. Jika ia diberikan kesempatan untuk belajar sesuai kemampuan dan keinginannya sendiri, serta mendapat dukungan penuh maupun rasa cinta dari orang tuanya, ia akan merasa lebih aman dan percaya diri dalam menyerap setiap ilmu. Anak pun akan merasa dihargai, dibutuhkan, dan bisa membantu sekitarnya meskipun ia masih kecil. Pada akhirnya ia akan lebih mengenal dan mencintai dirinya sendiri gitu Teh. Oh iya Teh, kan kita sebagai orang tua, sebagai pendamping gitu kan ya, ingin gitu yang terbaik untuk anak-anak kita di kemudian hari gitu. Nah, bagaimana sih cara menerapkan pengasuhan Montessori ini agar berhasil? Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Gimana cara menerapkan pengasuhan Montessori agar berhasil? Yang pertama itu berikan respect pada anak. Respect atau rasa hormat tak hanya diberikan pada orang yang lebih tua. Anak-anak pun perlu diberi respect. Dalam interaksi sehari-hari, buat anak merasa didengar dan dicintai dengan memberikan respect. Sehingga nantinya dia juga bisa memberikan respect pada orang-orang di sekitarnya. Misal, ketika anak sudah mau bersabar menunggu, kita menyelesaikan sesuatu, katakan terima kasih padanya. Tunjukkan bahwa kita menghargainya agar dia pun bisa menghargai kita dalam proses belajar dan interaksi sehari-hari. Yang kedua, beri anak peluang untuk bisa lebih bebas dan mandiri. Sebagian besar alat peraga atau bahan yang digunakan dalam pembelajaran dengan metode Montessori didesain khusus agar anak bisa bebas mengeksplorasinya.
Izinkan anak untuk bisa lebih bebas dan mandiri dalam proses belajarnya. Dalam keseharian, kita bisa memulainya dengan mengizinkan anak untuk memilih dan mengenakan bajunya sendiri. Yang ketiga, beri anak kebebasan tapi juga beri batasan. Batasan di sini dimaksudkan untuk kebaikan anak sendiri. Sebagai contoh, kita mengizinkan anak untuk bebas bermain di halaman dalam waktu tertentu, tapi jangan sampai melewati pagar karena akan berbahaya jika main di jalan. Atau ketika bermain di taman, kita bisa cukup mengawasinya saat dia mengeksplorasi berbagai macam hal di sekelilingnya, tapi beri arahan untuk tidak bertengkar atau melukai anak lain yang bermain di taman. Yang keempat, izinkan anak mengeksplorasi sesuatu sesuai dengan kecepatannya. Sebuah elemen dalam filosofi Montessori yang bisa digunakan di rumah adalah memberi anak waktu dan ruang yang cukup agar mereka bisa bereksplorasi. Saat menemani anak membaca buku atau membacakan cerita untuknya, tak perlu terlalu terburu-buru. Kalau anak masih ingin berlama-lama melihat lembar demi lembar dan mendengar ceritanya, maka terus aja temani dia. Yang kelima, ada kenali apa aja yang disukai anak dan tak disukai anak. Saat anak sedang bermain atau menghabiskan waktunya melakukan sesuatu, coba kenali apa aja yang disukai dan tidak disukainya. Cari tahu apa aja yang bisa memicunya semangat melakukan sesuatu dan hal apa aja yang membuatnya gampang marah atau tertekan. Dari sini kita bisa terbantu mendesain kegiatan belajar bersama dan yang sesuai dengan hal-hal yang disukainya. Dalam menerapkan metode Montessori dalam mengasuh anak di rumah, kita juga bakal disibukkan dengan kegiatan membuat berbagai macam alat peraga dan bahan serta materi yang diperlukan anak. Demi kebaikan dan tumbuh kembang anak yang optimal, kita sebagai orang tua memang perlu berusaha keras memberikan yang terbaik untuknya. Gitu teh untuk pertanyaan yang tadi. Apa udah terjawab? Ada macam-macam bentuk pola asuh kan pasti. Selanjutnya itu dari macam-macam bentuk pola asuh kan pasti kita prinsip PPP. Nah, untuk pola asuh perintah Montessori sendiri ini, apa sih prinsip-prinsip yang diterapkan itu? Oke, jadi prinsip-prinsip Montessori ini yang pertama ada gerakan dan kognisi atau pembelajaran harus disertai dengan gerakan dan sebaliknya. Tidak ada pembelajaran yang terjadi ketika anak Anda masih diam, terutama pada anak kecil. Mereka tentu penasaran. Anda harus memfasilitasi gerakan dan eksplorasi agar pembelajaran terjadi. Yang kedua, pilihan. Penting untuk memberi anak pilihan bahan yang mereka gunakan untuk belajar sendiri. Ini memfasilitasi metode pembelajaran yang lebih sederhana sehingga tidak terbatas pada pembelajaran. Yang ketiga, minat. Ketika anak Anda tertarik pada sesuatu, mereka tidak hanya ingin belajar, tetapi mereka juga bisa belajar lebih baik. Lakukan hal ini saat Anda memperkuat ajaran Montessori di rumah. Jadi itu aja teh pembahasan jawaban dari pertanyaan Tete yang tadi. Gimana? Udah terjawab? Terima kasih ya, Teh. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita sampaikan mengenai pola asuh pendidikan Montessori. Anak yang diasuh dengan pola yang baik, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, anak yang diasuh dengan pola asuh buruk akan tumbuh menjadi anak dengan pribadi yang buruk. Semoga kita senantiasa bisa menjadi orang tua yang dapat memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak. Amin. Terima kasih Teh Iklima atas waktu dan kesempatannya. Dan semoga ilmu yang barusan kita bahas dapat bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua yang menonton video ini. Saya Miftahul Jaina pamit undur diri. Dan Teh Iklima juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On my body, I'm an icon, man. And my girl about a 10.